Man kasura salatuhu, barang siapa yang banyak salatnya bil laili, di tengah malam, yaitu sepertiga malam, hasuna wajhuhu bin nahari, maka akan bercahaya wajahnya itu di siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat channel ABM TV yang selalu setia nonton di channel ABM ini, semoga kita semua diberikan kesehatan serta keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang takwa, bisa berkumpul dunia dan akhirat dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat tahajud itu merupakan anjuran sunnah yang kualitasnya itu adalah muakkad, yang mana muakkad itu sangat dikuatkan, sangat dianjurkan. Bahkan bagi orang-orang yang senantiasa bisa mengerjakan sholat tahajud, maka dia akan mendapatkan keistimewaan yang lebih dari orang lain. Di antaranya ada 9 tanda orang yang tahajudnya berhasil. Yang pertama, wajahnya akan terlihat bercahaya. Bahkan dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, man kasura salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahari. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ada hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, man kasura salatuhu, barang siapa yang banyak salatnya bil laili, di tengah malam, yaitu sepertiga malam, hasuna wajhuhu bin nahari, maka akan bercahaya wajahnya itu di siang hari. Maka orang yang selalu merutinkan tahajud akan terlihat wajahnya itu keluar memancarkan cahaya, memancarkan aura-aura yang sangat luar biasa, sangat indah ketika dipandang oleh seseorang. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua itu, orang yang berhasil tahajudnya, dia akan terjaga dari kesehatan jiwa dan raganya. Terjaga kesehatan jiwa dan raganya, karena kata Rasulullah SAW di dalam kitab Mukhtarul Hadis, alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus solihin. Salat malamlah kalian semua, karena salat malam itu ada da'bus solihin, kelakuan-kelakuan orang-orang yang soleh. Bahkan kata Rasulullah SAW, matrodatun liddai, salat malam itu adalah pengusir dari penyakit. Maka orang yang selalu merutinkan salat malam, dia akan terbebas dari penyakit-penyakit. Dia akan disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terjaga kesehatan zahir dan batinnya. Maka barang siapa yang sekarang ya lagi sakit, perbanyaklah sholat malam, karena sholat malam akan mengusir penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Yang ketiga, orang yang akan berhasil tahajudnya itu adalah memiliki akhlak terpuji. Ketika dia bisa melaksanakan sholat tahajud, maka efek dari tahajud itu adalah mengeluarkan dari tubuh kita, yaitu akhlak-akhlak terpuji. Mengeluarkan dari hati kita, yaitu akhlak-akhlak yang disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena intinya, ketika kita bangun tengah malam itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melembutkan hati kita, supaya hati kita tidak keras, mudah untuk dinasehati, mudah untuk menerima saran. Karena banyak orang yang
rajin sholat, tetapi sholatnya tidak bermakna, sehingga ketika dia diberikan nasihat, dia bukan taat, bukan turut, tapi dia malah membangkang. Yang artinya sholatnya itu bukan menjadikan akhlak, tapi sholatnya itu menjadikan bala untuknya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak mudah cemas. Karena apa? Karena orang yang selalu bertahajud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan beri kecemasan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengikutiku, yaitu mengikuti Al-Qur'an, yaitu di antara Al-Qur'an itu menganjurkan untuk sholat tengah malam. Cuman susah itu mengikutinya. Dan susah itu belum tentu, bukan berarti tidak bisa. Banyak ujian-ujiannya. Orang yang selalu mengikuti hidayah kami, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka dia tidak akan ketakutan, wa lahum yahzanun, dan dia tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah cemas untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat. Karena apa? Karena dia telah dekat dengan yang mempunyai dunia dan yang mempunyai akhirat. Yang keempat, yang kelima itu adalah orang yang selalu bertahajud akan memiliki kecerdasan spiritual dan intelektual. Karena jiwanya itu mudah terasa dan mudah peka. Karena apa? Karena suasana malam itu memberikan relaksasi untuk diri kita dan batin kita. Maka kalau kita berdoa di tengah malam akan cepat diijabahnya. Kalau kita di tengah malam berzikir akan lebih khusyuk berzikirnya. Kalau kita sholat tengah malam akan lebih khusyuk sholatnya dibanding siang hari. Karena apa? Karena di waktu malam hanya sedikit insan yang bangun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam itu adalah orang yang selalu bertahajud, dia akan melahirkan sifat kedisiplinan, yaitu keistiqomahan. Karena apa? Karena orang yang rajin tahajud itu memiliki tekad niat yang kuat, sehingga dia akan dapatkan keistiqomahan, yaitu disiplin. Kun talibal istiqomah wala takun talibal karamah. Di dalam kitab hikam, carilah keistiqomahan, jangan cari kemuliaan. Karena orang yang mencari keistiqomahan, dia akan dapatkan kemuliaan. Tetapi orang yang mencari kemuliaan, belum tentu dia mendapatkan keistiqomahan. Nah, disiplin ini akan melahirkan jiwa yang tenang, martabat yang mulia. Yang ketujuh, memiliki prasangka yang baik. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena diperintahkan kita ini mempunyai prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon billah. Yang kedua, kita ini diperintahkan untuk mempunyai prasangka yang baik kepada makhluk Allah, husnudzon bi khalqillah. Karena orang yang selalu berhusnudzon, jiwanya akan tenang. Nah, jiwa yang tenang itu akan didapatkan hanya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bertahajud, dengan cara berzikir tengah malam. Nah, orang yang husnudzon kepada makhluk Allah, dia akan tenang perasaannya. Husnudzon kepada Allah, dia akan tenang jiwanya. Karena apa? Karena kebahagiaan yang melekat di hati kita itu tergantung prasangkaan kita kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Yang kedelapan itu memiliki kedudukan yang mulia, yang mana di dalam surah Al-Isra ayat 79 dijelaskan, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini kedudukan yang mulia, yang terpuji. Nah, orang yang selalu melakukan tahajud, dia akan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala
dan di sisi hamba-hambanya Allah SWT, dan Allah akan banggakan kepada hamba-hambanya yang ada di langit dan ada di bumi. Maka orang yang soleh itu akan dikenal oleh Allah, akan dikenalkan oleh Allah kepada makhluk Allah, malaikat dan manusia yang soleh, Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT. Yang kesembilan, orang yang rajin bertahajud itu yang berhasil akan melahirkan sifat produktif, yaitu kesemangatan dalam bekerja. Mau kerja urusan akhirat, beramal dalam urusan akhirat, mau kerja urusan duniawi, dia akan diberikan kesemangatan oleh Allah SWT. Maka orang yang bangun tengah malam melaksanakan tahajud, waktu siangnya itu akan fresh, waktu subuhnya itu akan fresh, segar bugar. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT. Semoga kajian ini bisa bermanfaat, dan tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.